Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu syarafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa bihim rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin walhamdulillah. Langsung saja kepada lanjutan daripada pengkajian kita di Anwarul Lamiyah wa Tadhkirat Anwarul Lamiyah, syarah daripada Risalatul Jami'ah daripada Syaikhul Hadrah Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Nanti mungkin saya batasi ya, karena tadi mulai baca Bukhari, jadi mungkin ya tetap ngaji, mungkin sedikit saya itu kita baca Bukhari. Dikecualikan nanti mungkin kalau pas Isra Mi'raj sama hataman Bukhari mungkin itu kita penuh tanpa libur dulu ngajinya itu. Waktu pas Isra Mi'raj sama Bukhari. Ya tahu nanti Isra Mi'rajnya ditaruh di mana? Sebelum dua Selasa sebelum Rajab. Dua Selasa sebelum akhir. Ya. Itunya kan di akhir. Hah? Ya, Isra Mi'rajnya berarti dua karena tidak nutut. Ya, menjelaskan Isra Mi'raj sama hataman Bukhari waktunya. Kalau dibuat habis maghrib banyak yang sudah pulang, kayaknya tidak bisa ngikuti. Risalatul Suhrawardiyah itu masih tentang keutamaan ilmu, yaitu Risalatul Suhrawardi ilal Fakhr Ar-Razi fi dzikri fadl ilmi. Surat atau risalah Imam Suhrawardi, Imam Umar As-Suhrawardi atau Abu Hafiz Muhammad bin Umar Suhrawardi. Jadi Syekh Umar Suhrawardi menulis surat kepada Fakhruddin Ar-Razi, itu Imam Muhammad bin Umar Ar-Razi yang terkenal sebagai ahli tafsir. Kata Syekhuna, berkata Imam Fakhrur Razi telah menulis, guru kita Syekhul Islam atau guru kami yaitu Syekhul Islam Qutbuz Zaman Abu Hafiz As-Suhrawardi ilal Imam Fakhruddin, kepada Imam Fakhruddin Ar-Razi, maktuban fihi, yang mana tertulis pada surat itu, idza sofat masadirul ilmi wa mawariduh, apabila jernih sumber-sumber daripada ilmu dan tempat datangnya ilmu, yakni hati, minal hawa, dari hawa nafsu. Apabila hati yakni sebagai sumber ilmu dan tempat mawarid, tempat datangnya ilmu, ilham, berupa ilham, tempat datangnya ilmu, bersih jernih dari hawa, dari kesenangan nafsu, amaddathu kalimatullah, maka dia akan ditolong oleh kalimat-kalimat Allah, akan dianugerahkan kepada hati itu kalimat-kalimat Allah. Tanfadul biharu duna nafadhiha, yang mana habis air laut tanpa nafadhiha, tanpa habisnya kalimat-kalimat Allah tadi. Yang mana dikatakan kalau ditulis semua asyajarah aklamun wal bahru yamutu bin sabatu abhurin manafidat kalimatullah. Seandainya pohon yang ada di bumi ini dijadikan sebagai pena dan lautan dijadikan sebagai tinta, maka tidak akan habis. Ya, maka habis semua itu dan tidak akan habis kalimat Allah. Seandainya orang itu bersih hatinya, maka dia akan terus ditolong oleh Allah dengan kalimat Allah pada kalbunya, sehingga tidak akan habis daripada ilmu itu. Wa yabqal ilmu ala kamali quwwatih, dan akan tersisa ilmu
atas kesempurnaan kekuatannya ilmu. La yudhifuhu taradduduh, tidak melemahkan ilmu itu apa taradduduhu, bolak-baliknya dia, bolak-baliknya daripada ilmu tadi, ila tajawufil afkar, kepada rongga-rongga pikiran. Wa yukharibul inkar, sehingga dirobohkan ilmu tadi oleh keingkaran. Ya. Ini kalau bersih daripada hati itu tadi, sehingga tetap ilmu itu berada pada kesempurnaan kekuatannya, ilmu ilahi yang Allah berikan kepada hatinya dengan syarat bersihnya sumber ilmu tadi pada hawa nafsu. Maka Allah berikan ilmu tersebut dan Allah tolong dengan kalimat Allah, dan tetap tersisa ilmu itu pada kekuatannya. Dia tidak dilemahkan oleh bolak-baliknya ilmu itu kepada pikiran. Karena kadang pikiran ini kadang mengingkari apa yang ada pada hati, ya, sehingga dirobohkan dia oleh keingkaran. Dan ilmu orang tersebut akan kuat sehingga tidak akan dirobohkan oleh keingkaran. Keingkaran terutama oleh pikirannya. Wa sa'atuhu wa quwwatuhu tatalaqqal fuhumul mustaqimah. Ya. Maka dikatakan bahwa wasatu wa quwwatu tatalaqal fuhum mustaqimah, dan luasnya ilmu tadi dan kekuatan ilmu tadi diterima oleh pemahaman-pemahaman yang lurus. Wa hadhihi rutbatur rasikhina bil ilmi, dan ini adalah peringkat orang yang mendalam dalam ilmunya. Al mutarassimin bi suratil amal, yang berpakaian atau yang orang yang mutarassim, menjadikan tandanya, kebiasaannya dengan suratul amal. Orang-orang yang terbiasa dengan suratul amal, dengan rupa daripada amal, daripada ilmunya tadi. Wahum warithu al-anbiya wurath, wahum wurathul anbiya alaihissalam. Mereka lah waris para nabi alaihissalam. Karra amaluhum alal ilm wa ilmuhum alal amali. Berkejaran ilmu mereka atas amal dan amal mereka atas ilmu. Ya, terus ilmunya disertai dengan amal. Fatanawabal ilmu wal amalu fihim, maka berganti-gantilah ilmu dan amal pada diri mereka. Hatta sofat amalum wala tufat, sehingga jernih amal mereka dan halus daripada amal mereka. Fasorat musamaratin sirriyah wa muhawaratin ruhiyah, maka menjadilah amal mereka itu musamarat sirriyah. Musamarat ini asal kata samar. Samar itu mencari malam atau berbincang-bincang setelah isya. Maka jadilah ilmunya itu musamarat sirriyah. Jadilah ilmunya itu perbincangan dalam sir hatinya. Wa muhawarat ruhiyah, dan jadilah ilmu itu percakapan ruhani antara dia dengan Allah melalui perantara ilham. Fatashakkalat al-a'malu bil ulum wa tashakkalatul ulum bil amal. Maka terbentuklah amal dengan ilmunya dia, dan terbentuklah ilmu dengan amal. Amal dengan ilmu itu karena amal memang berdasarkan ilmu. Karena dia sudah mengamalkan berdasarkan ilmunya, dia bersihkan hatinya, maka istiqomahnya dia pada amal berdasarkan ilmu tadi, mengundang ilmu yang baru. Maka ilmunya terbentuk oleh amal, amalnya terbentuk oleh ilmu. Likuwati fi'liha wa sirayatiha ilal isti'dadat, karena kekuatan perbuatan pada amal, ya, atau pada ulum itu tadi, dan sirayatiha, menjalarnya ilmu-ilmu tadi kepada isti'dadat, kepada persiapan-persiapan yang ada pada diri orang itu. Jadi dia siap menerima daripada limpahan ilmu itu dari Allah dengan bersihnya hatinya tadi, dan istiqomahnya dia pada amal. Wa fittiba'il hawa ikhladun ilal ard. Kebalikannya, sedangkan dalam mengikuti hawa nafsu itu ikhladun, itu berarti pengkekalan dia di bumi. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman tentang Bal'am bin Ba'awra, ya, seorang alim yang terfitnah dengan dunia, na'udzubillah min dzalik. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ilal ard. Seandainya kami mau, kami akan angkat dia, si Bal'am itu, biha, dengannya, dengan ayat-ayat Allah yang Allah berikan pada dia, ilmunya yang berupa ayat-ayat Allah. Itu kembali ke ayat Allah. Ya, watlu
Ya, watul alim naba alladzi atainahu ayatina fansalakha minha. Fa'atba'u syaitan wa kana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Hanya itu kembali ke ayat sebelumnya, itu ayat Allah. Seandainya kami mau, kami akan angkat dia, alladzi atainahu ayatina tadi, biha, dengan ayat-ayat kami yang sudah kami berikan pada dia, dengan ilmu yang sudah kami berikan pada dia, kami angkat dia seandainya kami mau. Tapi walakin akan tapi dia mengekalkan dirinya kepada bumi. Dia mengikuti hawa nafsu dunia. Sehingga kami tidak mengangkat dia. Surat Al-A'raf 176. Intah ma dzakrahu Tibi rahimahullah. Berhenti selesai di sini apa yang disebutkan oleh Imam At-Tibi dari Syarah Mishkat. Idha'u libat lima roda misati surah Wardi. Ini penjelasan dari risalah surah Wardi tadi. Kultu, saya katakan, qaulu wa yabqa, dan tersisa al ilmu, yakni ilmu, ala kamali kuwati, atas kesempurnaan kekuatan ilmu, la yudhifuhu, tidak membuat lemah akan ilmu itu, apa taradduduhu, apa bolak-baliknya ilmu kepada tajawwi fil afkar, kepada rongga-rongga pikiran, fa yukharribahul inkar, sehingga dia dirobohkan apa akan ilmu tadi oleh keingkaran. Ai, yakni maksud kalimat itu, ana ulama sobat maswadiru, ketika jernih. Ya, ana ulama sobat maswadiru, ketika jernih apa namanya? Sumber ilmu, sumber-sumber ilmu. Wa mawaridu, dan jernih tempat datangnya ilmu tadi, ini hati seseorang, anil hawa, dari hawa nafsu. Amadatu kalimatullah, maka dia akan ditolong oleh kalimat-kalimat Allah. Fakamulat bidzalika quwwatuh, maka sempurnalah dengan pertolongan kalimat-kalimat Allah itu kekuatannya dia dalam kalbunya. Fal ghaibu indaman hadza natu syahadatun, maka segala yang ghaib indaman hadza, kepada orang yang seperti ini sifatnya, syahadatun, ibarat yang nyata, sesuatu yang nyata. Yang ghaib bagi orang ini, maka dia ibarat nyata karena Allah singkapkan daripada hatinya, karena bersihnya hatinya tadi. Tsumma la yazal fi tarakkin, kemudian senantiasa dia itu man hadanatu tadi fi tarakkin, man tadi senantiasa, siapa man tadi berada pada kenaikan, wa ziyadah, pertambahan, hatta yasira lahu ilmul yakin, sehingga menjadi bagi dia ilmul yakin, wa ainul yakin, wa haqqul yakin, sehingga ada pada dia ilmul yakin, ya, tentang surga, tentang neraka, tentang segala yang gaib yang kita baru dengar informasinya dari Quran. Mereka, bagi mereka itu sesuatu yang nyata, ya. Sehingga gak heran kalau para aulia itu beramal iya, karena semua bagi mereka itu tampak nyata apa yang kita yakin. Mereka sudah sampai derajat hakul yakin, kita masih ilmu yakin. Ilmu yakin itu keyakinan yang beroleh dari informasi, dari ilmu. Contoh, kita surga neraka kan kita baru memperolehnya dari informasi dari Quran hadis. Atau contoh lain, Makkah, Ka'bah yang kita belum ke sana, umpama kita belum ke sana, itu kita baru mendapat Ka'bah itu dari ilmu yakin, dari orang yang sudah pernah ke sana cerita. Itu namanya keyakinan yang berdasarkan informasi, itu namanya ilmu yakin. Naik lagi ainul yakin. Ainul yakin ketika kita umpama, kita contohkan ke Ka'bah sana, kita datang, kita lihat, oh itu Ka'bah. Itu namanya ainul yakin, keyakinan yang diperoleh berdasarkan pandangan langsung. Hakul yakin, kita dekati Ka'bah, kita cium, kita peluk Ka'bah. Nah, itu namanya hakul yakin. Nah, kita masih ilmu yakinnya saja masih dipertanyakan. Bagaimana ainul yakin, bagaimana hakul yakin. Maka orang seperti ini, dengan ilmu dan amalnya tadi dan bersihnya hatinya, dia akan terus naik sampai menjadi pada dia ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Ahwalan, ya, naik dalam menjadilah ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakinnya itu menjadi ahwal, menjadi kondisi-kondisi batin yang la tuza'zi'uha, yang tidak digoncangkan, li thubutiha, tidak menggoncangkannya, menggoncangkan akan ahwal tadi, li thubutiha, karena tetapnya ahwal tadi apa? Awasifus syukuk, angin-angin kencang daripada syukuk, daripada keraguan-raguan, ila tanakuli, kepada perpindahan, wal irtihal, dan kepergian. Jadi kalau sudah seperti itu kondisi batinnya, dengan syarat bersihnya hati dan dibarengkan ilmu dengan amal, syaratnya itu dua itu, maka ketika dia naik ke situ, ainul yakin, hakul yakinnya sudah menjadi hal, menjadi kondisi batin yang tidak bisa digoyahkan oleh angin daripada keraguan-raguan, sehingga tidak mungkin tanakul, tidak mungkin berpindah ilmunya, tidak mungkin irtihal, pergi daripada ilmu tadi.
karena kokohnya kondisi batin. Kemudian wala yudhibu taraddudu waridatil aghyar, dan tidak melemahkan walid ifwa, tidak melemahkan akan hal kondisi batin yang dia peroleh dari ilmu tadi. Taraddudu, apa taraddud, apa keraguan-raguan, waridatil aghyar, atau bolak-baliknya waridatil aghyar, sesuatu yang datang kepada hatinya dari orang lain selain Allah, ila tajawufil afkar, kepada rongga-rongga pemikirannya, fatajidu sabilan ila tatarruf fi kharabil ingkar, sehingga tajid mendapati apa waridat tadi, sabilan, jalan untuk tatarruf, untuk masuk fi kharabiya, untuk merobohkan hal ahwalan tadi, bil ingkar, dengan pengingkaran, fi jamil atwar, dalam seluruh tingkatan. Sehingga tidak mungkin lagi dia digoyahkan oleh apapun pemikiran dari luar atau pikirannya sendiri. Tidak mungkin menggoyahkan ilmu yang sudah dia dapat dengan syarat yang seperti tadi itu. Syarat dengan pensucian hati dan dibarengi dengan amal. La, tidak sama sekali, tidak tergoyahkan sama sekali. Bal hiya kama qala Sayyiduna Ali, bahkan ahwalnya tadi, kondisi batinnya orang seperti itu, seperti dikatakan oleh Sayyiduna Ali karamallahu wajhahu radhiyallahu anhu, lau kushifal ghita masdatu yakinan, seandainya disingkap penutup ini, seandainya disingkap hijab dari hati saya, masdatu yakinan, saya tidak bertambah lagi keyakinan saya, kata Senang. Karena sudah mentoknya keyakinan beliau dan keyakinan para aulia wassolihin yang sudah disingkap batinnya tadi. Seandainya pun disingkap sekarang oleh Allah, penyingkap dari batin saya, sehingga melihat surga, neraka dan sebagainya, keyakinan saya tidak bertambah. Sudah mentok, keyakinan saya tidak bertambah lagi. Wa qauluhu, dan adapun ucapan beliau, ucapan saya Surawardi, fatanawabal ilmu wal amal fi, maka bergonta-gantilah, bersilih bergantilah ilmu dan amal pada orang-orang seperti mereka. Ay hatta fi da'watil khalqi ila Allah Ta'ala. Ya. Sehingga dalam dakwah, dalam menyeru makhluk kepada Allah pun, Allah Ta'ala, fa innahum yaktabisuna min ahwalihim. Mereka para makhluk itu mengambil dari haliah mereka. Para makhluk itu mengambil dari hal kondisi batin mereka. Makanya para aulia soal itu dakwanya diterima karena mereka bukan hanya ilmunya, bukan hanya sekedar untuk pinter-pinteran, tapi ilmu tadi dibersihkan hatinya dan dibarengi dengan amal, sehingga Allah kasih hal tadi. Kekuatan hal itulah yang membuat orang itu tertarik kepada dia, dakwahnya. Kekuatan hal, kondisi batin tadi, bukan pandainya dia berbicara dan sebagainya. Na'udzubillah daripada alimul lisan jahilul qalb. Ya. Alim lisannya tapi jahil hatinya. Fa innahum yaqtaduna bil hal. Karena mereka itu yaqtaduna, mengikuti, menauladani mereka yang pertama, maksudnya makhluk itu menauladani mereka para aulia dengan hal, kondisi batin, bil musyahadatil a'mal, dengan menyaksikan amal-amal mereka, amal para aulia. Fadlan an ayyadu bil maqal, apalagi kalau aulia itu yad'uhum bil maqal, menyeru para makhluk dengan ucapan. Pokok kila bil misal, sungguh telah dikatakan dalam permisalan, lisanul hal antok min lisanil maqal, bahasa keadaan itu lebih fasih dari sekedar bahasa ucapan. Dengan hal kondisi batin dan zahir yang mencontohkan sesuatu yang baik, itu lebih afdal daripada sekedar ucapan. Wa kanat ulumu ma'lum mutanawibah, dan adalah ilmu mereka dan amal mereka, orang-orang yang sudah sampai tingkatan ini, mutanawibah, silih berganti. Yaitu yarul amil minum kanu yad'u ila dzalikal amal bisalih. Sekiranya yaro al-amilu, orang yang beramal, melihat dari mereka, dari para aulia itu, ka'annahu, seolah-olah para aulia itu menyeru mereka, yad'u ila dzalikal amal bilisani, menyeru kepada amal tersebut dengan lisanul hal, dengan bahasa kondisinya, bukan dengan bahasa lisannya. Wa da'watu nafsuatu sama ilman, dan dakwah, ya, doa itu sendiri, dakwah itu sendiri dinamakan sebagai ilmu, waktu sama amalan, dan dakwah juga dinamakan sebagai amal. Ai nisbatu ila da'i itu sama amalan. Dakwah itu hubungannya dakwah kepada si dai, kepada orang yang berdakwah, itu dinamakan amal. Sawa'un kana bilisanil hal atau bilisanil maqal, sama, baik dakwah itu dengan lisan hal, bahasa kondisi tubuh, bahasa kondisi zahir dan batinnya, atau dengan lisanul maqal, dengan bahasa ucapannya. Wa binisbati ilal muqtadi wa ilal mutalaqi itu sama ilman. Sedangkan dengan hubungannya dakwah tadi kepada si pengikut, itu dinamakan ilmu. Bagi orang yang mengambil dari aulia, dapat ilmu dari haliyah, dari halnya para aulia, itu bagi pengikutnya dinamakan ilmu. Tapi bagi si aulia sendiri, dia berdakwah dengan haliyahnya, itu dinamakan amal dan juga ilmu sekaligus. Falida, oleh karena itu qala,
Maka berkata Imam Surawardi tadi, fatasyakkalatul ulum bil amal. Maka terbentuklah ilmu mereka dengan amal. Wa tasyakkalatul amal bil ulum, dan terbentuklah amal dengan ilmu. Ai syarat ka qaulil qail. Maka menjadilah seperti ucapan orang yang berucap, raqqaz zujaj wa raqqatil khamru. Ya, tipis, halus az-zujaj, wadah kaca itu. Fatasyak wa raqqatil khamru, dan tipis pula al-khamr. Ya, halus pula al-khamr. Fatasyabaha fatasyakal amru, sehingga kedua-duanya serupa antara wadahnya dengan khamrnya. Ibarat umpama ini khamr yang jernih dengan wadah yang jernih, maka wadahnya juga jernih, khamrnya juga jernih, sehingga tasyabah, sehingga tersamar mana khamr mana wadah itu tadi. Fatasyakal amru, sehingga menjadi muskil perkara itu tadi. Faka'annama khamrun wala qadahun, maka seolah-olah di situ ada khamr tanpa ada wadah, tanpa ada gelas. Wa kana maqadahun wala khamru, atau seolah-olah ada wadah tapi tidak ada khamr. Ini amal, maksudnya amal dari ilmu itu sudah mendarah daging pada aulia itu tadi. Seperti khamr tadi tidak bisa dibedakan dengan ilmu dan amalnya karena sudah mendarah daging. Syarat utamanya tadi itu, yaitu apa? Membersihkan hati dan mengikuti ilmu itu dengan amal. Wallahu a'lam. Ya, sudah jam 5, saya cukup. Saya pikir tadi cukup nasoidinianya. Saya mau canda nasoidinianya harus iki bapak kedawan. Mau tak cukup tadi pasalnya itu. Sedangkan penjelasan berikutnya itu adalah penjelasan terhadap perkataan itu. Mau nyanda nyambungnya gatuk noyan kan. Wallahu a'lam. Bismillah.